Selamat pagi kelas 5A. Di video kali ini kita masuk ke tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungannya. Sekarang kita masuk ke muatan ilmu pengetahuan alam. Materi kita, pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Sekarang kita mulai pelajaran kita. Pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Salah satu faktornya adalah ketersediaan air. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang selalu harus ada. Untuk itu, ketersediaan air bersih adalah mutlak dibutuhkan manusia. Makhluk hidup memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Hujan mengakibatkan tersedianya air di permukaan bumi yang nantinya akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Berikut adalah contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup. Air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Air mengalir dan memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Air menjaga kelembapan suhu dan iklim di bumi. Baik, kita masuk ke pelajaran kedua, proses terjadinya siklus air. Siklus air memiliki beberapa tahapan, yaitu 1. Penguapan atau evaporasi. 2. Pengembunan atau kondensasi. 4. Hujan atau presipitasi. Perhatikan penjelasan siklus air berikut. Evaporasi, air permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas uap air menuju atmosfer. Kondensasi, uap air di atmosfer mengalami pengembunan membentuk awan-awan. Perhatikan gambar berikut. Awan-awan yang semakin tebal mengandung banyak titik-titik air dan akhirnya saling bergesekan. Nah, perhatikan gambar ini. Ada sinar matahari, ada penguapan, terus awan. Selanjutnya awan itu menjadi hujan. Nah, nanti bisa kamu lihat lagi di buku paket kalian ya. Baik, kita lanjutkan. Presipitasi, titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Aliran air dari hujan atau salju yang mencair bergerak menuju danau atau lautan. Perhatikan bagian siklus air berikut ini. Kita lanjut pelajaran berikut tentang menjelaskan keberadaan air di permukaan bumi. Di daratan, air hujan dapat langsung mengalir ke sungai atau danau, dan ada juga yang diserap oleh tanah. Proses penyerapan air ke dalam tanah dinamakan infiltrasi. Sungai merupakan sumber air yang banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sungai terbentang dari hulu hingga ke hilir. Hulu merupakan bagian awal terbentuknya sungai. Hulu sungai berasal dari wilayah pegunungan. Bagian hulu biasanya memiliki mata air. Hilir merupakan bagian air sungai yang terletak berdekatan dengan laut. Sungai dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai aktivitas seperti sarana transportasi, juga sarana olahraga. Sungai juga dimanfaatkan pengairan sawah. Sungai juga
dimanfaatkan sebagai PLTA. Perhatikan gambar berikut. Baik, kepada kelas 5A, demikianlah pelajaran kita hari ini. Kita punya tugas. Tugas kita dari buku Bupena 5D, halaman 8, nomor 1 sampai 5. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selamat bekerja. Sekian dan terima kasih.